Beliau Rasul selalu memulai hadis beliau dengan la yadkhulul jannah. Salasatun la yadkhulunal jannah, la yadkhulunal jannah. Mereka lah orang-orang yang enggan masuk surga bersama Nabi. Siapakah mereka la yadkhulul jannah? Dawuh Kanjeng Nabi, yang pertama, la yadkhulul jannata dayyuth. Enggak akan masuk surga dayyuth. Sinten dayyuth iku? Dayyuth iku ya dulure Gayus lho. Memang jeneng lek wis Gayus, dayyuth niku repot mlebu swarga. La yadkhulul jannata dayyuth. Dawuh sahabat, faman dayyuth ya Rasulullah? Ada dua riwayat. Yang pertama, walladzi aqarral khabath fi baitih. Wa fi riwayah alladzi la yaghar indaman dakhala fi ahli. Intinya satu. Dayyuth ialah para lelaki yang tidak mempunyai rasa cemburu dengan istri dan anaknya. Para suami yang tidak mempunyai rasa cemburu dengan istrinya. Para bapak yang membiarkan ada kotoran di rumah tangganya. Mereka lah orang-orang yang tak akan pernah masuk surga. Siapa dayyuth? Dayyuth adalah suami lihat istrinya telanjang nggak pakai jilbab dibiarkan, itu dayyuth. Dayyuth ialah suami yang melihat istrinya kadang-kadang jilbabane rapet tapi celonone melok rapet bisa. Niku dayyuth. Para lelaki yang seperti itu nggak masuk surga. Siapa dayyuth? Dayyuth adalah para suami yang membiarkan istrinya naik ojek dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Niku dayyuth. Karena nggak punya rasa cemburu. Wong ndelok bojone, istrine ditumpakno ojek ambek wong lanang sing duduk muhrime. Lah apa supir ojek ku gak ngerim ta? Lah lek ngerim terus ya apa iku? Kecuali Pak, nek bojo jenengan elek mboten napa-napa tumpak ojek. Setuju nggih? Setuju. Dadi nek Jombang nggih ada seorang istri naik ojek berarti istri sing eco. Suami kok bisa melihat istrinya naik ojek nih lho, kula gumun. Lah naik ojek itu kan bukan kayak naik taksi terus pisah. Naik ojek ini kok bareng. Kok dibiarkan? Ini dayyuth kata Rasulullah. Suami atau seorang bapak bisa melihat anaknya, kadang nggih bapake masya Allah kopiahan putih, ibunya nggih masya Allah jilbaban, tapi anaknya dibiarkan telanjang tanpa jilbab. Kadang umur wis 19 tahun, kelambine adik 2 tahun yo sik digawe ya. Iku sing suk mending, wonten malih sing kaos kutange bapake ya digawe. Ada seperti itu, orang tuanya dayyuth kata Rasulullah. Coba kita lihat. Kalau sudah kita lihat seorang bapak membiarkan anaknya duduk dengan laki-laki, naik motor dengan laki-laki, digonceng wong lanang, mulai bengi, niku orang tua yang dayyuth kata Rasulullah. Itu layatul jannah, nggak masuk surga. 2 hari yang lalu Kiai, saya didatangi Kementerian Agama. Sensus pemerintah yang akhir dari Kementerian Agama yang dulu namanya KUA menyatakan bahwa di Indonesia hamil di luar nikah telah mencapai 60%. Dan ini karena ikhtilat, ini karena tabarrujat. Tiada lain, ini karena sudah laki perempuan kumpul. Mereka sudah nggak kenal lagi muhrim, apa maneh wong NU. Orang NU ini dulu paling kenal Joko Muhrim. Sampai Imam Sayyidi Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab beliau Tanbihatul Wajibat liman yasna'al maulid bil munkarat disebutkan maulid itu halal, tapi kalau ada musiknya,
Tapi kalau ada ikhtilat laki perempuan campur itu menjadi haram, bahkan maulid pun haram. Maka apa yang terjadi di tengah-tengah kita? Kok sekarang menjadi hal yang biasa, orang lanang wedok sing duduk mahrome kadang ya salaman. Kemudian mulai lagi di antara mereka laki perempuan campur. Teman datang jam 11 malam ya dibiarkan. Mereka adalah dayuth, orang tua yang fal'iyadzubillah nggak akan masuk surga. Gusti Kanjeng Nabi, beliau gelisah, beliau sedih ketika lihat umatnya sudah seperti ini. Monggo, sekarang di negeri barat saya mendapat kabar, saking banyaknya perselingkuhan dan perzinaan, hingga sekarang di beberapa kantor-kantor sudah mulai diadakan pemisahan laki-laki dengan perempuan. Dan diwajibkan untuk berbaju yang sopan. Mereka telat. Kita diajarkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu menghargai wanita. Mereka sekarang sadar bahwa wanita itu dengan kebebasan justru malah nggak dihargai. Mereka dengan baju yang bebas justru mereka nggak ada nilainya. Islam yang menghargai para muslimah dengan jilbabnya, dengan diatur pertemuannya, semua ini adalah tiada lain karena kehormatan seorang wanita. Ini. Makanya hati-hati. Kalau kita mikir nih bayang ngoten niku lho Pak. Istri kita, anak putri kita, kalau kita hargai itu seperti kalau kita itu punya handphone yang harganya mungkin 10 juta. Handphone nek 10 juta niku wonten bungkusnya rapi. Dan enggak semua orang bisa pinjam. Bahkan kalau ada yang mau pinjam didelok sik tangane rusuh napa enggak. Terus nek wis disilih dideloki wedi digo mlayu. Wong 10 juta. Niku handphone sing larang. Wonten handphone sing 50.000-an. Kayak wae jenengan niku lho Pak. Semesem-mesem Bapak niku. Pikirin datine kaya wekku ya Allah nggih. Yang 50.000 handphone niku handphone yang murah itu biasanya nggak ada bungkusnya, mudo. Kalau ada yang pinjam gak dikekno, diuncangno, sur. Gak didelok maneh, balekno gak dibalekno gak apa-apa handphone 50.000-an. Niku bedone handphone sing 10 juta ambek sing 50.000. Istri kita juga ada yang seperti handphone 10 juta dan ada yang sing 50.000-an. Nek sing ditumpakno ojek bah balik gak balik niku handphone 50.000-an. Kalau yang dijemput lelaki, anak-anaknya jam 9 malam, jagong di omah sampai jam 10, jam 11 tanpa ditemani orang tuanya, itu adalah handphone 50.000-an. Tapi kalau apabila kita jaga, istri kita mau keluar harus dengan muhrimnya diantar. Anaknya mau keluar diantar, laki-laki yang bukan muhrimnya bertemu nggak boleh kecuali ditemani orang tua. Tanya, lo kok kolot sih bapakmu? Gak kolot. Lo terus aku handphone 10 jutaan gitu saya ketahui. Ini dihargai wanita. Bukan terus tambah kolot, enggak, ini menghargai wanita. Yang kalau kita hargai menghargai wanita, Nabi Muhammad pun akan gembira dengan kita. Ini loh. Coba mulai. Zaman sekarang perzinaan sudah menjadi hal yang biasa sampai 60% hamil di luar nikah. Itu yang hamil 60%. Lalu sing sampai ke hamil niku tambah piro itu? Ini lah sing kecekel nih, sing kapal itu 60. Yang enggak kena berapa? Subhanallah. Universitas di Malang disurvei, disensus, dicoba berapa orang, dipanggil 100 orang. Dari beberapa mereka mahasiswa yang masih perawan cuma 20%. Loh, ini tiada lain karena tabarrujat, pakaian yang enggak benar, pergaulan yang enggak dijaga di antara kita. Coba lihat, kalau anak-anak kita sudah mempunyai keberanian seperti ini, fal'iyadzubillah, kita sebagai orang tua dikatakan oleh Nabi sang dayuth yang enggak akan masuk surga. Tapi kalau lelaki ataupun wanita dijaga pergaulannya, bahkan punya iman dan takwa yang kuat, sampai ditawari oleh laki-laki atau perempuan hal-hal yang enggak benar, nolak karena Allah, Rasul menjamin, sab'atun fi dhilli arshillah yauma la dhilla illa dhilluh,
rajulun da'athu imra'atun zaman sobin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kata Rasulullah, dari 7 golongan manusia kelak nanti di yaumil kiamah yang mendapat syafaat Nabi, mendapat naungan Allah, salah satunya lelaki atau perempuan, para pemuda-pemudi yang diajak oleh lawan jenisnya untuk berbuat hal yang gak benar, perzinaan maupun lainnya, menjawab inni akhafullah. Kalau sudah anak-anak kita, Pak, biasa ngaji tengke Jamal, istiqomah, insya Allah iman itu kuat dan bisa mengatakan ini akhafullah. Nanging nek boten nate ngaji, jawabannya bukan ini akhafullah, nopo mubadir nek ditolak. Laki-laki mengajak seorang perempuan zaman sobin wa jamalin, lelaki yang punya kedudukan, punya harta yang banyak, punya keindahan wajah, mengajak seorang wanita, ayo nonton bioskop. Jawabannya, enggak mau, karena enggak ada pernikahan di antara kita. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka pemudi seperti itu adalah yang mendapat kelak naungan Allah di hari tiada naungan selain naungannya. Sebaliknya laki-laki diajak seorang wanita yang cantik, anak orang kaya, untuk melakukan hal yang enggak baik, ayo nonton bioskop, tak bayari. Enggak, saya enggak mau. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kalau sudah jawaban itu ada, niscaya mereka adalah orang-orang yang kelak mendapat naungan Allah di hari tiada naungan kecuali naungannya. Kita mesti harus mencetak pemuda-pemudi seperti itu, dan itu bisa tercetak kalau mereka adalah orang-orang yang gemar ngaji, istiqomah hadir pengajian. Ngaji itu jadikan warisan, Pak. Saya beberapa saat yang lalu hadir pengajian di Kuitang, Jakarta, Lil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Saya tanya kepada orang yang di sebelah saya tanya, sudah mulai kapan ngaji di sini? Beliau senyum. Mulai semenjak zaman Habib Ali, mbah saya istiqomah sama beliau. Kemudian anaknya Habib Muhammad bin Ali meneruskan pengajian di Kuitang, bapak saya juga istiqomah dan saya selalu diajak. Sekarang di zaman Habib Abdurrahman juga saya istiqomah dan saya sudah menyiapkan anak dan cucu saya untuk hadir majelis seperti ini. Masya Allah. Maka majelis adalah warisan buat mereka. Maka pengajian dengan Kiai Jamal ini jangan buat pengajian buat kita saja, untuk kita dan zuriyah kita sebagai warisan ketika kita nanti meninggal. Lah kalau orang sekarang nih Pak sing gak seneng ngaji, warisannya ya TV petang puluh ini dulu. Lalu wis diwarisi TV petang puluh ini ya bobrok akhlaki, rusak cara berpikirnya, karena TV itu sudah nggak ada lagi saringannya. TV ini semua masuk, aliran apapun masuk, kemaksiatan apapun ada. TV di negeri kita ini TV yang merusak moral. Kalau sudah anak kita pasrahkan pendidikannya dengan televisi, ya yang terjadi itu 60% hamil di luar nikah, ini karena tarbiyah didikan televisi. Kalau anak dicekoi bendino, sinetron, yang isinya sinetron ini pacaran toh. Ya sudah, akhirnya anak itu terdidik untuk bagaimana caranya pacaran. Cara berpakaian yang nggak benar. Maka mesti kita hati-hati. Didik anak-anak kita masuk ke pondok pesantren, ngaji pengajian yang istiqomah, agar insya Allah bisa mengatakan inni akhafullah ketika diajak hal yang seperti itu. Ada riwayat di Mesir seorang lelaki namanya Syabun Miski. Syabun Miski itu seorang laki-laki di Mesir yang walaupun ekonominya agak sedikit lemah, tapi dikenal seorang yang parasnya indah, apa jenenge ganteng. Nek zaman sakniki mirip Habib Jamal titik ngoten. Gak usah protes. Nek protes kula mandek ceramah niku nggih. Wae wong sing jenenge Jamal niku ganteng delon Kiai Jamaluddin niku. Nek sampai ngamuk nggih pon ngamuk mbek kiai ini nggih. Beliau seorang yang menawan wajahnya, para wanita menginginkan sesuatu hal yang enggak baik. Maka ada seorang wanita ketika itu memanggilnya untuk menerken rumah. Atapnya ada yang bocor. Ketika lelaki itu masuk, dikunci pintu nih. Ayo, aslim nafsak,
serahkan dirimu kepadaku, berbuatlah zina. Seorang wanita cantik menggiurnya, bahkan mengancamnya, kalau sampai kau menolak permintaanku, aku akan teriak, maka orang kampung akan datang, pasti akan memukulimu. Aku akan katakan kau mau ingin memperkosaku. Bingung lelaki itu. Tapi lelaki itu berkata, ini akhafullah, saya takut sama Allah, saya nggak mau tahu. Turuti perintah saya, hubungan dengan saya, atau saya teriak di kampung. Bingung. Kemudian akhirnya mendapat pikiran, oh iya, saya mau, tapi izinkan saya untuk masuk kamar mandi, untuk mandi bersihkan badan. Setelah itu monggo, kau ingin apa aku turuti. Wanita itu berpikir, oh tambah resik, ganteng resik, tambah masya Allah. Nih, nek ganteng kepet, nih, tetep aja mambu nih. Kemudian dia sudah masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi, wanita itu siap-siap. Setelah masuk kamar mandi, dia buka bajunya, kemudian dia buang air besar. Setelah buang air besar, diambil buang air besar, dilulurkan ke badannya. Lulur herbal, tanpa bahan pengawet, murni alami, body industri. Diusapkan ke semua badannya. Setelah diusapkan ke semua badan, dia keluar. Ayo, mau kau sama aku sekarang? Ya masuk ganteng lek kayak ngono. Kemudian mengatakan, keluar, ukhruj, keluar kau. Jijik. Maka kalau perempuan itu mengusir, dia pun keluar. Setelah keluar dia lari. Sampai di kampungnya, wong kampung geger bingung. Nopo wonten WC umum lewat nih. Kemudian orang itu keluar mengatakan, mambu apa niki? Lelaki tersebut cepat lari sampai di rumahnya, dia mandi. Dia bersihkan badannya, kemudian dia berwudu, dia berdoa. Sunnah taubah, sholat sunnah taubah. Kemudian setelah itu ketiduran. Setelah tidur, dalam tidurnya beliau mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi berseri-seri, wajahnya girang. Kal ana aftakhir bika ya syab. Kula niki bangga denganmu wahai pemuda yang berani mengatakan ini akhafullah. Kemudian pemuda itu mengatakan, iya Rasulullah, saya malu. Tetangga-tangga saya ini sekarang sudah ngecap saya orang yang bau nggak enak. Ya Rasulullah, fitnah apa ini? Kata Rasulullah, jangan khawatir, saya girang, saya gembira denganmu wahai pemuda. Takwa dan imanmu yang begitu tinggi kepada Allah. Kemudian beliau ketika itu mengatakan kepada pemuda itu, iqtarib ya hadza, mendekatlah kau. Ketika mendekat, semakin mendekat, fa'anaqahu Rasulullah, dipeluk oleh Rasulullah dan diusap badannya oleh Kanjeng Nabi. Gembira pemuda tersebut, bekas usapan Kanjeng Nabi tersebut. Ketika pemuda itu bangun, wewangian tangan Rasulullah enggak hilang mulai saat itu sampai beliau meninggal dunia. Sampai disebut syabun miski, pemuda bau misik, sebab dimanapun pemuda itu berjalan, bau misik Rasulullah itu ada melekat. Bahkan jalan yang pernah dijalani pemuda tersebut bisa diketahui bahwa syabun miski barusan lewat sini karena misiknya yang gak hilang. Niki berkatin nopo Pak? Ini berkat takwa dan iman, menjaga kehormatan. Subhanallah. Mugi-mugi pemuda-pemudi kita termasuk pemuda-pemudi syabun miski tersebut yang jauh dari segala kemaksiatan dan membuat bangga hati Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Iku sing pertama. Yang kedua, sing sabar, tasik wonten sedoso niki. Yang kedua, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, la yadkhulul jannah adalah musaddiqun bisihri. Golongan orang-orang yang percaya ilmu hitam dan paranormal. Mereka lah orang yang enggan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Suatu saat Rasulullah bercerita, aku ditampakkan oleh malaikat umat para nabi. Ada yang nabi punya 2 umat, punya 3, ada yang punya umat begitu banyak, yaitu umat Nabi Musa. Kemudian aku tanya, umatku kah itu? Bukan, itu loh umatmu di ufuk begitu banyak. Kemudian siapa itu? Itulah umatmu wahai Muhammad, 70.000 di antara mereka tanpa hisab masuk surga.
Dan setiap 70.000 mereka memberi syafaat, wa minhumul hafiyat, dan mereka mempunyai percik-percik yang juga masuk surga. Masya Allah, siapakah mereka? Humul ladzina la yarqaun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka lah umatmu yang masuk surga nggak pakai hisab, yang nggak kenal ramalan, nggak suka meramal, nggak suka ilmu hitam, dan nggak suka paranormal. Maka Ukasah ketika itu mengatakan, hal ana minhum ya Rasulullah, apakah aku termasuk golongan 70.000? Kemudian beliau mengatakan, anta minhum ya Ukasah, engkau dari 70.000 tersebut wahai Ukasah. Kemudian yang lainnya berkata, hal ana minhum ya Rasulullah, sabakoka Ukasah, apakah aku juga termasuk itu ya Rasulullah? Kedahuluan Ukasah. Makanya tale ono sing apik nggih, pengajian ojo telat nggih, sabakoka Ukasah, kedisian Ukasah oleh karen-kareni sampean nggih. Makanya adalah kebaikan fastabikul khairat, pengajian, acara khitanan masal, santunan anak yatim, fastabikul khairat. Kalau enggak ya sabakoka Ukasah. Kemudian kata Nabi, itulah mereka golongan yang enggak akan dihisap oleh Allah masuk surga bareng Rasulullah, yaitu golongan layar kun, enggak seneng ramalan, enggak suka jimat-jimatnya enggak benar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya tawakal kepada Allah. Golongan itu adalah golongan orang-orang yang tidak pernah SMS rek spasi jodoh, niku gak tahu. Rek spasi weton, nah niku wis, iku golongan-golongan sing repot mlebu swarga. Sedikit-sedikit percayanya sama gitu-gitu. Ate buka toko, buka warung, sik tak SMS sik. Rek spasi weton, dijawab, Anda nggak cocok kerja di air, nggak cocok kerja di darat, terus mumbulo kayak Gatot Kaca. Dia kali ngono ya gelem. Subhanallah. Rek spasi jodoh, lah lapo? Orang yang ngurusi jodoh sampai saiki rabi gak payu-payu, lah lapo sampean SMS niku? Jangan mau musaddiqun bisihri, orang-orang yang senang sihir, orang senang yang pesugihan dan lain-lain, sing senang klenik, yang senang dengan syirik, ini adalah mereka nggak masuk surga dengan Nabi Muhammad. Man sahara faqad asyraka billah. Kula niki kadang-kadang gumun, haji-haji zaman sakniki niki haji nggih istiqomah, umroh nggih istiqomah, ngaji istiqomah, Gunung Kawi ya istiqomah. Jare malaikat niki ya apa? Melbu swarga ya gak oleh, melbu neraka ya gak pantes. Lah wong haji mosok mlebet teng neraka. Melbu swarga kata Nabi ya layat khulul jannah. Gimana nasib mereka? Orang-orang yang percaya seperti itu. Kita punya kitab dan sunnah. Pak, Bu, kalau kita sudah ada masalah sebagaimana para sahabat, datang ke para kiai, datang ke para habaib, sowan ke mereka, minta jalan keluarnya. Mereka lah pewaris Rasulullah. Mereka adalah wasithah bainan nabi wa ummatih. Al ulama humul wasithah bainan nabi wa ummatih. Wasithah perantara kita dengan nabi adalah para ulama. Kalau sudah kita jauh dengan wasithahnya, lebih-lebih lagi dengan Nabi Muhammad. Kita datang ke mereka. Kepengin apa sih? Nggih, Bib, kula niki kepengin rezeki kula lancar. Kula ben Senin nyenen, ben Kemis yo ngemis. Tapi ora sugih-sugih. Terus sudah saya coba semuanya, dukun niku ya tak parani, dukun iki tak parani, paranormal kono nggih kene tak parani, tapi ora sugih-sugih. Salah, Bu, salah, Pak. Datang ke para alim ulama, insya Allah mereka punya amalan-amalan yang jelas dari Rasulullah. Mau rezekinya lancar, mau rezekinya berkah, kata Rasulullah, baca surat Waqiah, lam tusibhul faqah. Orang yang istiqomah baca surat Waqiah dijamin gak bakalan melarat, rezekine mesti dibarokahi oleh Allah. Niki janjine sinten senes dukun, niki Kanjeng Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Janjine Kanjeng Nabi bukan dari hawa nafsu tapi dari wahyunya Allah. Nih, yang kepengin rezekinya lancar, baca surat Waqiah setelah sholat asar, jangan ditinggalkan
insya Allah diberi rizki yang lancar, diberi rizki yang berkah. Amin ya rabbal. Nek jenengan Pak boten saged istiqomah mau surat Waqiah, yes minimal golek bojo jenenge Waqiah. Sebab teng Indonesia niki paling seneng Pak jenengno anak padha mbek surat-surat teng Al-Qur'an. Kula nate sowan teng kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Habib, Masya Allah, kirangi kula Beb tekan jenengan. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kula mau surat Fatihah. Waladhdallin amin. Setelah duduk Beb, Masya Allah Beb, minum apa Beb? Teh atau kopi Beb? Saya minum teh. Teh nggih Beb. Al-Fatihah. Niki kiai niki helap niki modele nggih. Wonten majedhupe sekedhik niki. Niki lek sampai Fatihah maneh awas niki. Kesel kula Fatihah terus boleh mau. Masya Allah Beb, Mas kula niki girang Beb. Al-Fatihah. Kula gak kuat niki ya Allah. Maneh sepisan Fatihah delok neng mari ngene. Enggak taunya mau ngomong Fatihah, ada pembantunya keluar. Fatihah kok niki dinteni gak teko-teko. Loh. Fatihah niku mau sinten ke? Lha niki lebih babu kula jenenge Al-Fatihah. Ya Allah Kiai, kula niki ketiwas maos Al-Fatihah ping 3 kula niku. Lah untung jenenge Al-Fatihah, lah jenenge Yasin lah maca Yasin ping pira kula niki mau. Masya Allah. Cek mantep wis jeneng Al-Fatihah nggih Kiai. Sampeyan rubah mawon Kiai. Nggih mboten napa-napa dirubah napa jeneng Al-Baqarah. 2 juz setengah niku nggih, mantep niku. Masya Allah. Nih baca surat Waqiah, insya Allah rezeki ini lancar. Amin ya rabbal. Semua ada. Mau yang rezekinya lancar, Allah memberikan jalan keluar melalui surat Al-Waqiah. Yang ingin apalagi nggih Beb daripada rek spasi jodoh. Nek wis rek spasi jodoh disen, sen niku ngirim, dikirim, pulsa hilang, imane ya melo ilang. Terus gimana caranya? Wis dikasih bacaan oleh kiai. Nopo teng Al-Qur'an, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu ayat yang biasa dibaca Nabi Musa. Ya, dibaca oleh para salaf kita. Kalau jodoh itu enggak datang, biasa dibaca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Insya Allah akan datang jodoh yang soleh maupun solehah. Amin. Dibaca 5.000 kali. Repot kepengin rabi gak gelem kesel iki. Gak bondo pulsa gelem niki gratis ya mau. 5.000 kali dibaca. Nggih, niku amalan para salaf. Ada lagi yang saya diberi ijazah oleh guru saya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau memberi ijazah ya Aliyu, nama Allah ya Aliyu dibaca 7.000 kali. Insya Allah akan datang jodohnya. Nggih Bu, anak sampean Bu, sing perawan niku Bu, suruh baca ya Ali, nek perlu sing bawanter, minimal tanggane jenenge Ali lak moro kok Bu nggih. Banyak amalan itu jelas yang saya dapat nggih dari seorang Masyayikhul Haram, Syekh Muhammad bin Ismail Yamani. Beliau memberi kepada saya dari ayah beliau Syekh Ismail amalan untuk insya Allah mendapat jodoh yang baik, khususnya para laki-laki. Setiap habis sholat baca Rabbana atina fid dunya hasanah 7 kali, 1 nafas, kemudian baru diteruskan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena hasanatud dunya menurut Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib, beliau adalah mar'ah as-salihah. Itu dibaca. Ini enak gampang, enak jelas. Rabbana atina Quran, ya Ali ismin min asma'illah, Rabbi ini Al-Quran, itu jelas. Lah kalau mereka ngasih amalan-amalan yang enggak jelas, lah kalau sudah seperti itu bahaya, enggak aman iman kita. Jodoh, alhamdulillah wonten wacane, rezeki, kepingin apa malih. Kadang-kadang Beb, saya kepingin punya zuriyah, sudah nikah lebih dari 8 tahun, tapi sampai detik ini belum diberi momongan. Niku amalan para salaf kita, membaca 41 Fatihah selama 41 hari. 41 Fatihah 41 hari dibaca setelah sholat qobliyatul fajr
atau qobliyatus subuh sebelum sholat subuh. 41 hari mutawaliyah dibaca, nggak boleh putus sekalipun, nggak boleh. 41 hari. Insya Allah, saya pernah memberi beberapa orang, semuanya alhamdulillah berhasil. 41 hari insya Allah berkatipun kanjeng Nabi, insya Allah diberi dzurriyyah turunan yang soleh. Amin ya rabbal. Cuman repot, subuhnya jam 8 mocone ini lho kapan? Kalau nggak bangun subuh loh, kok mau punya anak, semending nggak dua anak, lek subuh gak tangi lah, anaknya lah zuhur gak tangi mangkini. Oh bapaknya subuh gak tangi, napa meneh anak ini. Maka itu kalau kita baca itu semua, insya Allah kita akan diberi keturunan yang baik, yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Apalagi musaddiqun bisihri, orang yang percaya paranormal nggak bakal masuk surga. Lah ini umat Islam sampai MUI mengeluarkan fatwa bahwa 2012 tidak ada kiamat, itu adalah isu kebohongan. Buat apa MUI mengeluarkan fatwa kalau kita ini punya iman? Tapi karena resah dengan perkataan paranormal yang membimbangkan kaum muslimin. Ada apa kaum muslimin ini bimbang dengan perkataan paranormal? Ini ada apa? Lu jenenge paranormal, lu gak normal. Kok dipercaya? 2012 kiamat. Barusan kemarin perubahan. Bukan 2012, 2015. Kulo niki bingung, lu kiamat iso diundur pada nih pilkada ya. Kok ada yang seperti ini? Terus umat Islam percaya. Ada seorang suami telepon, "Beb, ngapunten Beb, kula badhe swanten jenengan, monggo wonten napa niki lho istri kula Beb, pun tigang dinten mboten saged tilem." Lho sebab napa? Niki dawuhe tirose dokter niku depresi. Shock. Loh, kenapa? Niku lho Beb, isu kiamat niku lho. Oh iya, terus coba bawa ke rumah. Sampai di rumah kula tanglet, motone wis mencicil. Wong telu dina gak turu nggih. Mut kula tanglet. Nggih Bu, wonten napa Bu? Nggih Beb, kula niki keweden kiamat Beb. Lho, pun wonten kabar ta Bu Kiai kapan kiamat niku? Lha niku lho Beb sing teng TV-TV, teng internet, koran-koran 2012 niku kiamat. Lho. Lah terus sing sampean wedeni kiamat niku napa? Ya kula tasih alit-alit Beb. Lah terus kiamat ngenteni anak sampean wis gede ta ya? Lo kita kan nggak tahu toh kapan kiamat toh Bu. Masa kiamat sudah ada ketentuan? Lo Kanjeng Nabi nih lo ditanya oleh malaikat Jibril. Kata Jibril, mata sa'ah, kapan kiamat wahai Muhammad? Dijawab oleh Rasulullah, mal mas'ul anha bi'a'lam minasail. Engkau paling afdolnya malaikat, nggak tahu kapan kiamat. Dan aku paling afdolnya Rasul, nggak tahu juga kapan kiamat. Loh Mama Loren kok iso ro kiamat lho kok endi? Luwe top kok malaikat, luwe top kok Kanjeng Nabi. Wong sirnya Allah dia buka, akhirnya durung kiamat, dia kiamat di sini wis. Lah sampean kok percaya itu Bu mbek paranormal? Lah ya takut. Saya terangkan, kiamat nggak ada yang tahu Bu. Yang ada hanya amaratiha, tanda-tandanya kiamat itu lo baru ada. Tapi kalau kiamat nggak ada yang tahu, ya Beb saya takut, sudah nggak usah takut toh Bu, kapan kiamat kok diwedeni? Sing wedi kiamat lho wong sing sugih-sugih toh Bu. Omahe 10, montore 15, keweden kiamat ya masuk akal. Nah lek modal kula kalau kan jenengan iki lho keweden kiamat sing diwedeni niku napa? Omah KPR 12 tahun dhisik kurang 8 tahun. Sepeda motor nggih nyicil 4 tahun ya kurang 3 tahun ngono benulan munggah. Apakah kiamat bukannya lebih cepat lebih baik Bu? Ngoten nggih Beb. Lho iya. Kalau kita meninggal ya tetep bojone sing nyaur, anake sing nyaur jenenge utang. Tapi lek kiamat lak padha amblase to Bu. Gitu Beb ya. Iya, Beb kalau gitu doakan cepat kiamat Beb. Loh. Kula bingung. Nek tak pikir-pikir luwe wedi nyaur utang daripada kiamat iki wong. Percaya dengan paranormal sampai segitunya. Ini kata Rasulullah la yadkhul jannah. Enggak masuk surga yang seperti ini. Maka itu para bapak, para ibu, Dedek, ini semua terjadi karena apa? Tiada lain karena anak-anak kita jauh dari ilmu.
Anak-anak kita jauh dari warisan Nabi Muhammad. Anak-anak kita sudah jauh dari para alim ulama. Kalau sudah itu yang terjadi, fal iyadzubillah min dzalik. Nabi Muhammad sudah mengatakan, mereka orang-orang yang musaddiqun bisihri, yang percaya saja nggak masuk yang namanya surga. Bagaimana yang melakukan sihir? Bagaimana penyihirnya? Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra, kata Allah. Bukan Sulaiman yang kafir, tapi syaitan yang kafir. Kenapa? Karena syaitanlah guru atau yang mengajarkan kepada manusia ilmu hitam. Jadi paranormal ini kalau murid-muridnya setan, lah apa sampai marani muridnya setan? Kenapa kita percaya dengan mereka? Ini kalau kita sudah percaya dengan mereka, kita datang, iman kita hangus. Dan kita termasuk golongan yang nggak masuk surga, kata Nabi Muhammad. Apa kita korbankan kebersamaan kita dengan Nabi Muhammad hanya dengan kita datangi mereka, orang-orang yang tidak bisa menyelamatkan kita di dunia, lebih-lebih kelak nanti di akhirat? Monggo nggih Pak, Bu, mulai saat ini jangan hiraukan televisi, rek-rek spasi ku tinggal no. Jangan sampai anak-anak kita tergiur. Saya sudah sampaikan, televisi sama sekali tidak mendidik kita, bahkan mengajarkan kita dalam hal-hal yang seperti itu, yang menjauhkan kita dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para rawuh, para pencinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan jenengan sedaya ingkang rawuh teng majelis menika termasuk dalam orang-orang album orang pencinta Nabi Muhammad dan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala bentuk kemaksiatan, dijauhkan Allah subhanahu wa ta'ala dari bentuk kesyirikan dan segala hal yang di situ ada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kula lan jenengan sedaya ditambah keimanan kepada Allah, ditambah kecintaan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga majelis ini adalah majelis yang membuat gembira Rasulullah, majelis yang membuat girang hati Kanjeng Nabi Muhammad, majelis yang kelak nanti majelis ini, perkumpulan kita ini akan dikumpulkan kembali bersama Nabi Muhammad. Wa huwa radin anna, dan Kanjeng Nabi senyum ketika itu kepada kita, dan saat itu kita dipersilahkan untuk minum di telaga Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Niki permintaan kita di majelis yang mulia ini, ya Allah. Kalau 40 majelis yang diisi 40 orang, kata Rasulullah, pasti seorang di antaranya ada yang mustajab doanya. Maka bagaimana dengan ribuan orang yang hadir di majelis ini? Mugi-mugi donga kula lan jenengan diijabahi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan permintaan kita apabila diijabahi oleh Allah adalah di dunia kita husnul khatimah, di akhirat kelak kita bersanding dengan Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma iftah lana abwabal jud waftah lana abwabal karam was su'ud waj'alna min ahli al-wafa bil uhud warbudna rabtan la yanhal bi sahib maqamil mahmud sayyiduna wa habibuna wa syafi'una Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami bersimpuh di hadapan pintu rahmat dan keagungan-Mu ya Allah. Kami mengharap dan meminta dengan segala kerendahan kami di hadapan kekayaan-Mu ya Allah, di hadapan keagungan-Mu ya Allah. Jangan Kau tolak permintaan kami, jangan Kau tutup pintu ampunan-Mu ya Allah. Apabila Kau tutup pintu tersebut, kepada pintu siapa lagi kami meminta? Engkaulah zat yang paling loman ya Allah, Engkaulah zat yang paling rahmah ya Allah, Engkaulah zat yang paling kasih sayang ya Allah. Kami bersimpuh di pintu-Mu meminta dan berharap kepadamu, berwasitah perantara paling afdalnya makhluk-Mu di bulan dilahirkannya Nabi-Mu Muhammad. Hasyaka anta ruddana khaibin ya Allah. Enggak mungkin Kau tolak kami ya Allah, enggak mungkin Kau sia-siakan kami dari majelis ini ya Allah. Ini majelis membuat gembira hati Nabi-Mu Muhammad. Apakah kegembiraan hati Nabi Muhammad lebih sempurna apabila Kau ijabahi doa kami ya Allah? Sempurnakanlah majelis ini dengan ya Allah, Kau berikan semua hajat-hajat kami ya Allah. Ya qadhiyal hajat igdi hajatina wa ya muhawwilal ahwal hawwil halana ya Allah.
Zat yang membolak-balik keadaan, ya Allah, rubahlah keadaan kami menjadi keadaan yang lebih baik, ya Allah. Keadaan rumah tangga kami menjadi keadaan rumah tangga yang lebih baik, ya Allah. Para suami menjadi suami yang lebih baik, para istri menjadi istri yang lebih baik, para anak menjadi anak yang patuh kepada kedua orang tua dan yang lebih baik, ya Allah. Kepadamulah kami meminta, ya Allah. Perlukanlah kami, ya Allah. Kabulkanlah kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami kemuliaan untuk bisa bersanding dengan Nabi Muhammad. Muliakan mata kami, ya Allah, kelak untuk bisa memandang Nabi Muhammad. Muliakan tidur kami dengan memimpi, dengan bertemu dengan Nabi Muhammad. Muliakan tangan kami untuk bisa mencium tangan suci Nabi Muhammad, ya Allah. Sandingkan kami bersama beliau, ya Allah. Ya Allah, jangan kau haramkan permintaan kami karena dosa kami, ya Allah. Allahumma la tuhrimna khaira ma indak li syarri ma indana bi mahdi judik wa karamik wa ihsanik. Ya Allah, kami banyak maksiat. Ya Allah, kami banyak melanggar perintah Nabi-Mu. Ya Allah, kami banyak selalu melanggar perintah-Mu. Tapi ya Allah, Kaulah Zat yang maha sempurna, yang maha dermawan. Kami berwasithah kepada paling afdalnya Nabi-Mu. Jangan lihat kami, lihatlah kami umat Nabi-Mu Muhammad. Jangan pandang kami, pandanglah kami umat Rasul-Mu Muhammad. Jangan pandang kami yang penuh dosa, tapi kami tidak berkumpul di sini kecuali karena kecintaan kami kepada Nabi-Mu Muhammad, ya Allah. Demi Allah, ya Rabb, Kau tahu apa yang di hati kami. Tak ringan langkah kaki kami, tidak tergerak hati kami, kecuali karena kecintaan kami dengan Nabi-Mu Muhammad. Apakah orang yang telah cinta kepada Nabi-Mu, kekasih-Mu Muhammad, Kau tolak permintaannya, ya Allah? Ahli maksiat enggak Kau tolak, ya Allah. Bagaimana dengan ahli taat? Orang yang jauh dari Nabi Muhammad Kau beri, ya Allah. Bagaimana dengan pencinta Nabi Muhammad? Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu cinta dengan beliau Nabi Muhammad. Jangan cinta pada keluarga beliau Nabi Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad, para penerus perjuangan Nabi Muhammad, para ulama, para aulia, para kiai, ya Allah. Tumbuhkan dari hati kami kecintaan kepada mereka, orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad. Ya Allah, urzuqna wal hadirin kullahum husnul khatimah, ya Allah. Tutuplah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Jadikan sakratul maut kami kelak, pandangan kami adalah wajah Nabi-Mu Muhammad. Hingga pedihnya sakratul maut enggak akan kami rasakan, ya Allah. Ketika kami telah dalam kubur, muliakan kami dengan sambutan beliau Nabi Muhammad. Ketika kelak nanti di yaumil mahsyar, ya Allah, jangan pisahkan kami di barisan Nabi Muhammad. Bahkan ketika masuk surga, ya Allah, jangan jauhkanlah kami dengan Nabi Muhammad, karena cinta kami bersama beliau Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.